Pancasila selalu menjadi pembahasan menarik dari waktu ke waktu, terutama ketika berbicara terkait dinamika Pancasila dan tantangan Pancasila dalam mempertahankan eksistensinya sebagai sebuah ideologi di masa depan. Nilai-nilai Pancasila kini telah tergerus oleh globalisasi yang selalu membawa karakter individualistik dan liberal. Bangsa Indonesia tidak lagi mampu menjadikan Pancasila sebagai benteng untuk menahan arus globalisasi yang membawa dampak kehidupan yang sejatinya bertentangan dengan Pancasila. Persoalan bangsa yang tidak pernah kunjung selesai adalah bentuk lunturnya Pancasila dari jiwa bangsa Indonesia. Semua persoalan itu sejatinya adalah persoalan yang hanya membutuhkan suatu solusi saja, yaitu sebuah karakter sebagai identitas bangsa Indonesia, sebuah karakter yang mampu menghantarkan bangsa Indonesia ke depan gerbang kesejahteraan, yaitu bernama Pancasila. Sayangnya, bangsa kita kini terlalu sibuk memikirkan bagaimana nilai ekspor meningkat, cadangan devisa bertambah, eksploitasi sumber daya alam, dan bahkan sibuk dengan bagaimana cara memperoleh dan mempertahankan kekuasaan. Akan tetapi, tidak pernah lagi berpikir untuk bagaimana membumikan Pancasila di hati anak bangsa, sehingga anak bangsa bisa tumbuh sebagai pemegang tongkat estafet seorang Pancasilais. Perhatian bangsa Indonesia tersita oleh persoalan-persoalan teknis yang sejatinya bisa diselesaikan secara mudah asal bangsa Indonesia mempunyai pendirian. Pancasila kini hanya dijadikan sebagai bacaan wajib dalam setiap upacara, bacaan dan hafalan wajib dalam setiap jenjang pendidikan, tetapi tidak pernah mewajibkan menerapkan nilai-nilai Pancasila tersebut. Generasi bangsa telah banyak melupakan urgensi Pancasila dan lebih tertarik kepada kehidupan gaya Barat. Nah, tidak memikirkan jiwa, kesejahteraan, dan keadilan sosial. Itu merupakan salah satu nilai Pancasila. Korupsi, kolusi itu menjadi hal yang sangat biasa. Banyak sekali hal-hal yang tabu kini telah menjadi hal yang biasa. Karena mengapa? Karena tidak mengkaji atau mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Pada medio 2017, pemerintah membentuk Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila atau disingkat UKP-PIP. Walau diiringi dengan pro dan kontra, namun keputusan tersebut sebenarnya sudah tepat dan sudah lama dinanti-nanti oleh bangsa Indonesia yang galau karena sejak era reformasi tahun 1998, lalu pemerintah RI telah kehilangan arah dan orientasi dalam strategi sosialisasi dan pemantapan ideologi Pancasila kepada rakyatnya. Euforia politik pada awal reformasi untuk menjatuhkan rezim otoriter Orde Baru telah salah sasaran dengan menjadikan Pancasila sebagai kambing hitam yang dianggap menjadi penyebab langgengnya kekuasaan Jenderal Soeharto selama 32 tahun. Padahal sejatinya Pancasila itu adalah ideologi milik bangsa Indonesia, bukan milik suatu rezim tertentu saja. Pengkambing hitaman Pancasila tersebut membuat TAP MPR nomor 2 tahun 1978 tentang P4 dicabut, lalu lembaga yang bertugas melakukan sosialisasi dan pemantapan ideologi bangsa. Dalam hal ini Badan Pembinaan Pendidikan, Pelaksanaan, Pendoman, Penghayatan, dan Pengamalan Pancasila BP7 juga dibubarkan, yang kemudian diusul dengan penghapusan mata pelajaran Pancasila dari mata pelajaran pokok di sekolah dan perguruan tinggi. Inisiatif terhadap pemantapan Pancasila sebagai sebuah ideologi bangsa dan negara patut kita apresiasi karena memang telah banyak orang-orang yang anti akan Pancasila karena kurang memahami Pancasila secara utuh dan menyeluruh. Tentunya hal tersebut harus secara terbuka serta harus berdasarkan kepada kepentingan rakyat
dan bukan kepentingan segelintir orang dan atau kelompok tertentu. Pemahaman akan Pancasila yang hanya kulitnya saja akan membuat seseorang tidak tahu kemana arah dan tujuan dari Pancasila itu sendiri. Selama ini, Pancasila hanya dijadikan kambing hitam oleh sebagian orang, dengan menganggap bahwa Pancasila hanya memperkeruh keadaan bangsa, bukannya mempersatukan yang ada. Inilah pemahaman-pemahaman yang salah dalam persepsi bangsa Indonesia yang sedari dulu telah mengakui akan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dan negara. Upaya penumbuhan Pancasila agar bisa dikaji oleh generasi muda untuk diperluasnya yaitu di kalangan intelek ataupun masyarakat biasa dan mahasiswa. Salah satunya pendidikan yang ada di Indonesia yaitu sekolah dasar, sekolah menengah atas maupun sekolah perguruan tinggi. Hal ini dikarenakan Pancasila memiliki kaitan erat dengan pendidikan pada umumnya dan secara khusus pada pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan PPKN. Pancasila terintegrasi dengan PPKN, maka sebaiknya mata pelajaran tersebut dikemas dengan semenarik mungkin agar generasi bangsa khususnya mahasiswa dapat belajar secara santai tetapi paham terhadap materi yang disampaikan. Salah satu cara yaitu merubah metode pembelajaran yang cenderung monoton pada konteks pembangunan visi kenegaraan dan kebangsaan Indonesia yang dilakukan melalui pendidikan kewarganegaraan. Pancasila secara umum dinyatakan sebagai tujuan akhir terwujudnya konsepsi kewarganegaraan Indonesia yang ideal. Pendidikan kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila UUD 1945. Dengan demikian, penumbuhan kembali Pancasila sebagai pandangan hidup dan ideologi negara yang bersemayam dalam jiwa manusia Indonesia adalah hal yang mendesak dan persoalan utama bangsa Indonesia. Jika tidak ingin Pancasila hanya bernilai semantik belaka dan hanya menjadi slogan-slogan di setiap upacara, sehingga pada akhirnya Pancasila hanya akan menjadi bangsa yang pengekor, bukan pelopor di tengah globalisasi yang terus mewarnai dunia. Itu adalah salah satu elemen bagi generasi muda. Walaupun tidak seelit yang amat eksklusif pada zaman sekarang, tetapi mahasiswa mempunyai dua faktor, yaitu diantaranya menguasai banyak ilmu, pengetahuan, dan teknologinya, karena ilmu tersebut bisa menyelesaikan dari tantangan kehidupan baik di zaman sekarang maupun pada zaman masa yang akan datang. Kedua mahasiswa adalah kelompok strategis yang memiliki peluang untuk mengembangkan idealismenya. Hanya dengan idealisme yang berkembang pada diri mahasiswa, jiwa dan semangat nasionalisme itu bisa tumbuh dengan subur. Hal ini dikarenakan paham kebangsaan pada hakikatnya adalah paham yang menyadarkan kepada upaya untuk membangun solidaritas bersama, memikirkan dengan memenuhi kebutuhan bersama serta rela mengorbankan kepentingan sendiri.